Halo semuanya, kali ini akan membahas mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica dari Prodi Perpajakan, Praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Sistem informasi dan organisasi mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis, sedangkan organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Karakteristik umum organisasi. Pertama, ada pembagian tenaga kerja jelas. 2. Organisasi tersusun atas hierarki. 3. Prosedur yang aturan yang eksplisit. 4. Keputusan bersifat netral dan universal. 5. Efisiensi organisasi maksimum. Ada hubungan organisasi dan lingkungan, yaitu lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi. Kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Ada ciri-ciri organisasi yaitu aktivitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan organisasi. Lalu, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Yang pertama, dampak ekonomi. Kenapa? Perusahaan dapat menyusutkan biaya dengan berinvestasi untuk teknologi informasi. Yang kedua, dampak budaya organisasi. Organisasi yang kompleks juga menggambarkan beberapa pandangan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan harus berubah dengan aplikasi teknologi informasi yang baru. Penggunaan sistem informasi untuk apa saja ya? Model perusahaan kompetitif vektor. Model ini memberikan pandangan umum pada perusahaan. Pesaing pasar baru. Semua perusahaan berbagi ruang pasar untuk merancang cara baru dan layanan. Pelanggan. Perusahaan yang profitable tergantung dalam kemampuan menarik dan mempertahankan pelanggan. Ada pemasok. Pemasok ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan. Selanjutnya ada strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan kompetitif, yaitu diferensiasi produk, fokus pada pasar tertentu, dan strategi berbasis jaringan. Ada sinergi, merupakan ketika output dari beberapa unit dapat digunakan sebagai input ke unit lain atau dua organisasi pasar dan keahlian. Ada argumen, merupakan kinerja seluruh unit usaha akan meningkat sejauh ini unit usaha mengembangkan atau membuat inti pusat dari kompetensi. Dan sebuah kompetensi inti kegiatan yang perusahaan adalah pemimpin kelas dunia. Setelah strategi sistem informasi, ada strategi apa lagi ya? Ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah menyelami strategi yang mengambil keuntungan dengan masing-masing lainnya. Strategi berbasis jaringan termasuk penggunaan ekonomi jaringan, virtual model perusahaan, dan ekosistem bisnis. Ternyata ini termasuk dari strategi berbasis jaringan. Selanjutnya ada menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif, yaitu mempertahankan keunggulan kompetitif, menyelaraskan dengan tujuan bisnis, dan mengelola transisi strategi. Sekian mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.